Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Pasca peristiwa banjir bandang dan pergerakan tanah di Sukabumi, sejumlah kerusakan terlihat di beberapa titik pada jalur utama Sagaranten. Berikut kami hadirkan pantauan dari tim Metro TV di beberapa lokasi di jalur utama Sagaranten. Sekitar lebih dari 7 jam pasca Jalan Raya Sagaranten untuk akses utama baik menuju kawasan Kecamatan Sagaranten maupun menuju kota Sukabumi, Jawa Barat ini telah tertutupi oleh material longsor tanah yang terjadi di belakang saya. Nah, pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembersihan dari bidang tanah yang saat ini longsor dan hampir menutupi seluruh bagian jalan. Sedikit kita lebih mendekat, di mana kalau kita lihat masyarakat bergabung dengan berbagai stakeholder, ini berusaha untuk menggali material tanah yang menutup badan jalan. Mereka memanfaatkan pompa air untuk menyalurkan ataupun menyemprot air menuju tanah-tanah agar sehingga lebih cair dan bisa dipindahkan agar mempermudah mereka untuk membersihkan jalan yang saat ini menutup akses utama. Sehingga tadi kalau kami lihat juga, masyarakat baik yang menggunakan sepeda motor roda 2 maupun kendaraan roda 4 dan di atasnya ini masih belum diperbolehkan untuk melintas. Namun, hanya kendaraan seperti mobil ambulans maupun kendaraan rescue lainnya yang memang dianggap sebagai kendaraan operasional darurat ini diperbolehkan untuk melewati jalur ini. Namun, kami sampaikan, tadi kami melihat salah satu kendaraan rescue seperti ambulans ini tidak mudah untuk melewati jalur ini. Saat mereka melewati jalur yang licin dan tertutupi oleh lumpur seperti ini, mereka harus terjebak untuk di bagian lumpur dan memerlukan dorongan ataupun bantuan dari masyarakat agar bisa melewati jalur yang saat ini tengah dibersihkan. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, pemirsa, mungkin kita bisa lebih dekat ya. Masyarakat ini kalau kita lihat masih belum adanya bantuan dari alat berat. Kalau kita lihat juga memang jalur menuju kawasan Kecamatan Sagaranten yang menjadi kawasan salah satu yang terparah pasca peristiwa banjir bandang beberapa waktu lalu yang aksesnya hampir terputus. Ini memang menjadi tantangan berat khususnya bagi alat-alat yang memang dikategorikan untuk bisa membantu ini harus memiliki tantangan ekstra untuk bisa mencapai titik ini. Nah, masyarakat selalu berjibaku untuk membersihkan jalanan. Mereka yang lewat hanya bisa berjalan kaki dan memang material lumpur yang sangat padat ini menjadi tantangan karena memang bisa mengakibatkan tergelincir dari masyarakat. Dan kalau kita lihat di belakang sana, pemirsa, jalan sudah ditutup dengan garis polis line. Dan di sana ada masyarakat yang tengah menunggu untuk melihat proses evakuasi. Kendaraan di belakang sana masih banyak yang mengantri untuk bisa lewat di jalan ini. Begitu pula kalau sebaliknya di belakang saya, pemirsa, ada kendaraan juga yang memang masih harus menunggu. Kami perlihatkan kepada Anda, kendaraan ini harus masih menunggu, tidak bisa melewati jalur satu-satunya untuk menuju kawasan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sampai dengan saat ini kalau kita lihat juga, kami sampaikan informasi bahwa untuk pasca peristiwa banjir bandang, keterangan terakhir dari BPBD sempat masih melakukan pendataan sehingga belum adanya korban jiwa. Dan kami juga mendengarkan keterangan dari masyarakat setempat, belum ada korban jiwa. Masyarakat masih memilih untuk bertahan di rumah-rumah tetangga ataupun rumah kerabat yang posisinya lebih tinggi. Dan mereka masih memerlukan bantuan seperti logistik, bahan pangan maupun pakaian untuk menunjang aktivitas mereka setelah banjir bandang. Dari kawasan Jalan Raya Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Insan Suwardi, Joy Adinugroho, Metro TV. Curah hujan tinggi menyebabkan jalan amblas di Kabupaten Lebak dan banjir di Kabupaten Pandeglang, Banten. BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan melanda sejumlah daerah di Indonesia yang puncaknya mulai akhir Desember hingga bulan Februari. Curah hujan tinggi menyebabkan ruas Jalan Cipanas, Warung, Banten atau akses menuju objek wisata negeri di atas awan amblas sedalam 50 meter lebih. Akibatnya akses jalan menuju objek wisata Gunung Luhur dan sejumlah wilayah wewengkon Citorek lumpuh total hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Sementara itu sambil menunggu perbaikan yang akan dilakukan Dinas PUPR Provinsi Banten, akses jalan dialihkan ke jalur alternatif melewati permukiman warga yang berada di Desa Majasri, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Sementara itu banjir merendam permukiman warga di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sekitar 30.000 orang dari 10.000 kepala keluarga terdampak banjir.
Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, hingga hari ke-6 tercatat 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir. Namun 13 diantaranya berangsur surut dan 5 kecamatan seperti Kecamatan Patia, Pagelaran, Sobang, Sukaresmi, dan Kecamatan Cigelis masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Informasi dari BMKG, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan berlangsung hingga tanggal 10 Desember 2024. Sebelumnya dalam konferensi pers Kamis malam, BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan melanda sejumlah daerah di Indonesia yang puncaknya mulai akhir Desember hingga bulan Februari. Karena ada sesuatu yang muncul baru, yaitu sirkulasi siklonik yang berada cukup dekat dengan wilayah daratan kita di Banten Barat Daya, gitu. Sehingga memang lebih meningkat dibandingkan tahun 2023-24, dan kebetulan tahun itu kan ada El Nino ya, yang sifatnya malah menuju ke kering gitu ya. Nah ini sekarang kebalikan, ini La Nina yang sifatnya meskipun lemah tapi meningkatkan curah hujan. Menurut penghitungan BMKG, curah hujan saat ini mirip seperti tahun 2020 yang memicu banjir seperti di Jakarta. BMKG meminta semua pihak siap siaga. Tim Liputan, Metro TV.